Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kali ini aku bakal bercerita tentang hal-hal mistis Nusantara. Tapi yang aku ceritakan ini adalah kisah nyata dari seseorang yang aku kenal. Dia harus lumpuh selama bertahun-tahun gara-gara mengencingi anak jin. Bagaimana ceritanya? Yuk, langsung saja ke TKP. Tapi sebelum lanjut nonton, subscribe dulu ya teman-teman. Sekalian bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru di Nara Story. Oke, seperti yang aku bilang di awal tadi, ini merupakan kisah nyata dari seorang pemuda desa di pinggiran kota Surabaya. Sebut saja namanya Joko. Joko merupakan seorang pemuda yang sangat peduli dengan sesama. Umur Joko saat itu adalah 19 tahun. Dia baru lulus dari sekolah SMA. Memang, Joko tidak dari keluarga yang berada. Jadi, setelah lulus SMA, Joko memutuskan untuk langsung bekerja. Dalam bekerja, Joko juga sangat bekerja keras. Tak heran kalau banyak gadis-gadis cantik yang menyukainya. Ketika itu tahun 1998. Disitulah awal petaka dari kehidupan Joko. Di tahun 1998 reformasi atau demo di mana-mana. Di tahun itu awal terjadinya krisis moneter. Di sebuah stadion dekat rumah Joko pun terjadi demo yang cukup besar. Singkat cerita, Joko pun ikut demo tersebut. Joko menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat saat itu. Joko pun sangat semangat kala itu. Tak tampak sedikit pun kalau petaka tengah mengintainya. Di malam harinya, seusai demo, Joko hendak pulang ke rumah. Karena rumah yang tak jauh dari lokasi, Joko pun jalan kaki menuju rumah. Karena hari sudah sangat larut, saat itu pukul 10 malam, Joko memutuskan untuk melewati jalan pintas agar cepat sampai di rumah. Joko melewati pinggiran sungai besar. Di tengah perjalanan, Joko merasa ingin buang air kecil. Tanpa memikirkan hal-hal aneh sedikit pun, Joko langsung saja kencing di dekat sungai tersebut di bawah pohon besar. Gak ada yang aneh setelah kejadian itu. Joko pun pulang ke rumah dengan santainya. Namun, keesokan harinya, Joko kaget pas bangun tidur. Pasalnya, Joko merasa tidak bisa menggerakkan seluruh badan bagian bawahnya. Joko serasa lumpuh. Melihat hal seperti itu, keluarga Joko pun ikut panik dan membawa Joko ke dokter. Tapi beberapa dokter telah melihat kondisi Joko dan semuanya berkata sama. Joko tidak terkena penyakit apapun. Joko sehat. Para dokter beranggapan kalau psikis Joko lah yang dalam masalah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun telah berlalu. Joko telah lumpuh selama 20 tahun lamanya, tanpa ada seorang pun yang bisa mengobatinya. Singkat cerita, di tahun 2018, keluarga Joko diberitahu oleh seseorang untuk membawa Joko ke ustadz yang terkenal kala itu. Tak begitu berharap, tapi keluarga Joko pun membawanya ke sana. Di sana, ustadz tersebut langsung melihat keadaan Joko dan langsung tersenyum. Keluarga Joko pun heran dengan hal itu. Kemudian dia langsung berkata, Anak ibu ini telah mengencingi anak jin.
Jadi kakinya diikat oleh orang tua jin itu yang tidak terima kalau anaknya dikencingi oleh Joko. Keluarga Joko pun langsung kaget saat ini. Pasalnya, hanya ustadz tersebut yang mempunyai diagnosa yang sangat aneh dan di luar nalar ilmu kedokteran. Di situ pikiran keluarga Joko pun campur aduk gak karu-karuan. Karena rasa takut kalau anaknya tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi ustadz tersebut akhirnya berkata, Tenang Bu, ini bisa diatasi kok. Sabar, kita akan melakukan rukiah malam ini. Mas Jokonya ditinggal di sini ya. Besok ibu bisa jemput kembali. singkat cerita, keesokan harinya, keluarga Joko pun menjemput Joko. Begitu takjub dan kagetnya, keluarga Joko melihat Joko bisa berdiri dan melangkahkan kakinya setelah 20 tahun. Memang, kondisi kaki Joko yang mengecil karena tidak digunakan selama 20 tahun membuat Joko tidak bisa berjalan jauh. Tapi keluarga Joko pun sangat senang melihat kondisi Joko kala itu. Beberapa kali perawatan dilakukan dan Joko sekarang sembuh seperti semula. Joko menceritakan apa yang ia lihat kala dia disembuhkan oleh Pak Ustadz tersebut. Dia melihat sosok jin yang mengerikan, adu ilmu dengan Ustadz tersebut. Kalau saja Pak Ustadz kalah waktu itu, pasti aku nggak bakal bisa jalan lagi selamanya. Joko bercerita, "Ih, mengerikan sekali ya teman-teman. Mangkane, ojo pipis sembarangan, Rek." Oh iya, ceritanya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya.